Abu Mijan al-Saqafi, kesatria pemabuk, pemburu syahid di balik perang Qadisiyah. Para sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam merupakan orang-orang terbaik yang pernah ada dalam sejarah Islam. Zaman mereka adalah zaman terbaik dalam sejarah peradaban Islam. Banyak di antara mereka yang merupakan ahli-ahli dalam berbagai bidang. Seperti halnya Khalid bin Walid yang merupakan ahli strategi militer, Umar bin Khattab yang merupakan ahli di bidang ketatanegaraan, Abu Hurairah yang merupakan ahli hadis, dan lain sebagainya. Di antara banyaknya sahabat Rasulullah, perlu diketahui, ada seorang pemabuk, namanya Abu Mijan al-Saqafi. Nama yang tentunya mungkin terdengar tidak familiar di kalangan para sahabat Rasulullah yang kita ketahui. Beliau merupakan sahabat Rasulullah yang tidak bisa meninggalkan khamr, mulai saat masih jahiliyah hingga masuk Islam. Bahkan, dari masa Rasulullah hingga Khalifah Abu Bakar, dan berlanjut ke masa kekhalifahan Umar bin Khattab, namanya selalu menjadi langganan terdakwa hukum cambuk, karena meminum khamr. Meski demikian, keberanian Abu Mijan sudah tidak perlu diragukan lagi. Semenjak masuk Islam, ia tidak pernah absen dalam setiap peperangan. Keberanian dan keinginannya akan mati syahid, menjadikan dia seorang ksatria yang sangat gagah dan ditakuti, sehingga kehadirannya di medan pertempuran merupakan sebuah mimpi buruk bagi musuhnya. Pada masa kekhalifahan Umar bin Khattab, yakni 636 Masehi, terjadilah peperangan melawan bangsa Persia. Khalifah Umar bin Khattab menunjuk sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas sebagai komandan utama dengan didukung 4.000 pasukan. Berita tentang panggilan jihad itu pun terdengar oleh Abu Mijan, namun karena dia seorang pemabuk, Khalifah Umar bin Khattab menyuruh agar Abu Mijan diasingkan ke suatu tempat sebagai hukuman tambahan baginya. Di tengah perjalanan ke tempat pengasingannya, Abu Mijan berhasil kabur dan menyusul pasukan muslim yang dipimpin Sa'ad bin Abi Waqqas ke medan tempur Qadisiyah. Sesampainya di Qadisiyah, Abu Mijan pun langsung menemui Sa'ad bin Abi Waqqas dan meminta izin untuk ikut berperang, dan dia pun diizinkan. Pada saat itu, Sa'ad bin Waqqas sendiri tidak bisa turut serta di dalam medan pertempuran langsung, dikarenakan sedang menderita penyakit bisul di sekujur tubuhnya, dan hanya bisa mengomandoi dari sebuah tenda di dataran yang agak tinggi, sehingga dapat memberikan arahan terhadap pergerakan pasukan kaum muslimin. Peperangan akhirnya pecah saat komandan utama, yaitu Sa'ad bin Abi Waqqas, mengumandangkan takbir. Pertempuran sengit pun berlangsung. 4.000 pasukan muslim melawan 130.000 pasukan Persia, tentu bukan hal yang mudah. Terbukti, kaum muslimin sangat kewalahan. Ditambah lagi, pasukan Persia memakai strategi menggunakan gajah untuk menakut-nakuti kuda perang yang ditunggangi kaum muslimin, sehingga tidak berani untuk maju. Setelah berlarut dalam pertempuran yang sangat sengit, akhirnya kedua belah pihak menarik mundur pasukannya untuk beristirahat dan mengatur ulang strategi. Di saat inilah, godaan khamr menghampiri diri Abu Mijan. Karena tak kuasa menahan keinginan yang sudah berubah menjadi kebutuhannya tersebut, maka ia pun meminumnya. Mengetahui hal itu, Sa'ad bin Abi Waqqas menyuruh agar Abu Mijan dikurung dan tidak diperkenankan ikut berperang. Di dalam kurungannya itu pun, ia menyesali perbuatannya, sehingga ia pun bersyair untuk menutupi kesedihannya itu. Dalam syairnya itu ia berkata, "Sedih menyelimuti hatiku, karena aku terbelenggu di balik jeruji besi. Bila engkau melepaskan besi yang membelenggu diriku ini, niscaya akan aku raih syahid dalam perang. Diriku kaya akan harta dan kawan. Namun kini, mereka meninggalkanku sebatang kara. Tubuhku kering karena sengatan matahari. Kuperbaiki timbangan yang rusak. Hanya ampunan Allah yang kuharapkan." Syairnya itu pun didengar oleh istri Sa'ad bin Waqqas. Abu Mijan pun merayu dan memohon agar istri Sa'ad bin Waqqas itu mau melepaskan dirinya agar bisa ikut berperang bersama pasukan muslimin. Dan dia berjanji, jika tidak mendapatkan mati syahid di medan perang, maka ia akan kembali lagi ke dalam kurungannya tersebut. Mendengar perkataan Abu Mijan yang dipenuhi kesedihannya itu pun, akhirnya istri Sa'ad bin Abi Waqqas melepaskannya dan memberikan kuda perang berwarna hitam milik suaminya yang bernama Balko. Sementara itu di medan pertempuran, kaum muslimin tetap kesulitan menembus baris pertahanan musuh yang begitu rapat dan kokoh. Meskipun bala bantuan telah berdatangan, di antaranya pasukan dari Irak yang dipimpin oleh Al-Musanna,
dan pasukan dari Yarmuk yang dipimpin oleh Khalid bin Walid telah datang membantu, namun tetap saja formasi barisan musuh tidak bisa dipecah. Di tengah kegentingan itulah, tiba-tiba muncul seseorang yang menunggangi kuda berwarna hitam, dan wajahnya ditutupi oleh kain berwarna hitam pula, sehingga hanya menyisakan kedua bola matanya saja. Orang itu pun maju bagaikan singa yang kelaparan, menembus barisan pertahanan musuh dan mengobrak-abriknya. Terlihat jelas bahwa tidak ada rasa takut sedikit pun dari orang itu. Seluruh mata kaum muslimin yang ada di medan peperangan itu pun memandangnya dengan penuh kagum dan bertanya-tanya, siapakah orang tersebut? Dia adalah Abu Mihjan al-Saqafi, satria pemabuk, pengejar syahid. Sa'ad bin Waqqas yang melihat hal itu pun sangat senang, karena bantuan datang walaupun hanya dari satu orang saja, namun kekuatannya sebanding dengan 1000 orang. Sa'ad bin Waqqas pun bergumam, jika Abu Mihjan tidak ada di dalam jeruji kurungannya, maka aku sangat yakin bahwa orang itu adalah dia. Dan apabila Balko tidak ada di kandangnya, maka aku sangat yakin bahwa kuda yang ditungganginya itu adalah Balko. Melihat barisan musuh yang mulai kocar-kacir, maka spontan pasukan inti muslim yang dipimpin oleh Khalid bin Walid kembali semangat dan menggempur habis-habisan pasukan Persia. Hingga akhirnya, pimpinan pasukan Persia, bernama Rustum berhasil dibunuh oleh seorang prajurit muslim, yang bernama Hilal bin Ulafah. Kemenangan pun Allah takdirkan ke pihak muslimin. Seusai peperangan tersebut, maka Abu Mihjan kembali ke dalam kurungan dan menepati janjinya, serta bertobat dari kebiasaan mabuknya. Itulah kisah heroik Abu Mihjan al-Saqafi, sang kesatria pemabuk, pengejar syahid, yang menjadi pahlawan bagi kemenangan kaum muslimin dalam pertempuran. Semoga hikayah ini bermanfaat bagi kita semua, dan menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta menambah kecintaan kita kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Wallahu alam bisawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.